A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa 'azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyil karim wa ala ahli baitihi at-tahirin wa ashabihi al-fadilin al-khayrin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma allimni min ilmikal mahzun wa sunni bisitrikal masun. Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya ilayya. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang langsung datang darimu, dan jagalah aku dengan penjagaanmu yang kokoh. Ya Allah, jadikan cinta padamu lebih aku cintai dari apapun dan siapapun. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, para pecinta Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suasana pagi hari di ibu kota yang cerah ini, yang mudah-mudahan udara ke depan semakin baik. Sebagian wilayah yang mulai kering bisa diguyur hujan, dan hujan membasahi bumi, mendatangkan keberkahan bagi penduduknya, terutama manusia yang merupakan asyraful kainat, merupakan ciptaan, merupakan makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Wa qala aidan fi kitabihil karim, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibat minar rizq. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat At-Tahrim, surat Tahrim, ayat pertama, berdialog dengan Nabi, wahai Nabi, dan memanggil beliau dengan panggilan cinta, ya ayuhan Nabi. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk merebut simpati, kepuasan pasangan-pasanganmu? Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 32, Allah mengatakan, katakan hai Muhammad, katakan hai Nabi, siapa gerangan yang mengharamkan keindahan, pakaian yang bersih, hiasan yang halal, yang Allah persembahkan untuk hamba-hambanya, dan
rizki-rizkinya yang baik, makanan-makanan yang halal, kenikmatan-kenikmatan yang halal. Maka dari kedua ayat ini dapat disimpulkan, yang pertama, wilayah, domain, ya, mengharamkan sesuatu itu bukan domain, bukan wilayah, bukan wewenang setiap orang. Sekali lagi, wilayah atau wewenang atau kuasa mengharamkan, ya, itu bukan wilayah, bukan wewenang setiap orang. Itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi. Ya. Ya. Mengharamkan, ya, wilayah hukum itu, al-hukmu kulluhu lillah, seluruh hukum itu adalah milik Allah. Enggak bisa sembarangan orang kemudian mengambil posisi itu. Ya. Ini adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendapatkan otoritas, mendapatkan ijazah, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu halal sampai kamu yakin bahwa itu adalah haram. Ini kaidah umum. Sekali lagi, kullu syai'in halal hatta ta'lam, ya, hatta ta'taqid, hatta tatayaqqan annahu haram. Segala sesuatu itu adalah kita hukumi halal, kita hukumi mubah, kita hukumi boleh, sampai kita yakin. Dan yakin ini dengan ilmu. Yakin itu diperoleh dengan ma'rifat. Yakin itu diperoleh dengan tahqiq, dengan penelitian. Yakin itu diperoleh dengan muthala'ah yang berkesinambungan. Ya. Sair, ya, minal hadara ilal hadara, minal maktaba ilal maktaba. Sebuah perjalanan dari satu perpustakaan ke perpustakaan yang lain, dari satu peradaban ke peradaban yang lain. Sair minas saqafa ila saqafatil ukhra. Sebuah perjalanan dari satu budaya ke budaya yang lain. Sair minal laun ilal alwan, minas syakal ilal ashkal. Ya. Perjalanan dari satu warna ke warna-warna yang lain. Dari satu bentuk, dari satu format ke bentuk dan bentuk-bentuk yang lain, ke format-format yang lain. Ya kan? Itu, ya kan? Itu keyakinan bisa diperoleh dengan cara-cara seperti itu. Bukan baru baca satu buku, bukan baru, ya, berkunjung ke satu perpustakaan, bukan baru melek terhadap satu budaya, terhadap satu peradaban. Ya. Ilmu ini luas, lalu kemudian menyimpulkan ini haram, ini dilarang. Ya. Karena kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, Allah mengecam keras orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang
dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan apa kamu mengharamkan? Kamu sudah meneliti. Kamu sudah melakukan tadi itu yang saya sebut sair hadara, sair saqafah. Kamu sudah berdialog dengan ilmuwan-ilmuwan, berdialog dengan tokoh-tokoh, berdialog dengan ulul albab, pemikir-pemikir. Ya, dari mana kamu bisa nyimpulkan? Ya. Kamu sudah adu gagasan, adu pemikiran. Harus diadu berbagai pemikiran itu sehingga tahu mana yang kuat, mana yang lemah. Iya. Dan itulah Islam. Khudil hikmah, ambillah hikmah. Walau kharajat, meskipun keluar dari siapa? Min lisanil majanin, meskipun keluar dari mulutnya orang gila, meskipun keluar dari mulutnya anak-anak, ya kan, meskipun bahkan keluar dari mulutnya orang munafik. Ketika itu hikmah, itu adalah hak kita, itu adalah barang hilang yang dicari oleh seorang mukmin, itu adalah permata yang berlian yang orang mukmin layak mendapatkannya. Ya. Siapapun yang memiliki kebenaran, kita harus pelajari, kita harus terima. Ya. Jadi orang nggak bisa dengan gampang mengharamkan sesuatu, karena dikecam oleh Al-Quran, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hampir menurut saya nggak ada ayat yang mengatakan kenapa kamu halalkan, tapi ya, ayat dengan nada keras kenapa kamu haramkan. Karena melarang ini, ya, orang melarang itu harus punya sebuah alasan yang kuat, punya basis pemikiran yang kuat. Kenapa mengharamkan? Karena segala sesuatu itu prinsipnya adalah boleh, ya kan? Kita lihat, perhatikan dalam agama ini yang sesuatu yang dilarang itu nggak banyak kok. Lebih banyak mana yang dilarang atau yang dibolehkan? Lebih banyak yang dibolehkan. Pada prinsipnya agama itu membolehkan, agama itu membebaskan. Nah, kebodohan-kebodohan kita lah yang kemudian membatasi hal-hal yang sebetulnya tidak dilarang oleh Allah. Kebodohan-kebodohan kita lah yang memenjara kita. Ya. Lebih banyak yang dibolehkan agama. Hal-hal yang dilarang itu yang membahayakan, hal-hal yang membahayakan baik secara individual, secara sosial. Ya. Selama itu tidak ada mafsadah, tidak ada kerusakan, tidak ada mudarat, mengantarkan seorang kepada pengenalan terhadap Tuhan, agama tidak melarang. Bahkan dalam banyak hal agama no comment, nggak komentar, berarti boleh. Bahkan dalam banyak hal Nabi diam, berarti boleh. Ikrarnya Nabi, takrirnya Nabi, boleh. Gitu. Ya, jadi hampir tidak kita temukan dan tidak akan pernah kita temukan ayat-ayat yang mengatakan kenapa kamu halalkan. Justru ayat-ayat yang dengan nada keras mengecam orang-orang yang gampang mengharamkan. Kenapa kamu haramkan? Kenapa kamu haramkan zina ini, pakaian ini, kebaikan ini, kenikmatan ini? Yang Allah memang persembahkan untuk hamba-hambanya, enggak apa-apa. Sebagian orang pakai pakaian yang bersih, pakai wangi-wangian, ya. Ingin tampil bersih, ingin tampil rapi, enggak masalah. Enggak dilarang dalam agama. Menikmati kenikmatan-kenikmatan yang halal enggak dilarang. Berpiknik, ya, pergi ke luar negeri, pergi berjalan-jalan, tadabbur alam, enggak dilarang. Bersenang-senang enggak dilarang, kan begitu. Selama itu halal enggak masalah. Ya kan? Karena memang hakikat agama ini agama zina, agama hiasan, agama yang menyenangkan,
agamanya menggembirakan. Dan setiap sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan tidak mungkin diharamkan oleh Allah. Tidak mungkin dijauhkan dari manusia. Enggak mungkin. Seni, enggak mungkin seni dilarang oleh agama. Seni itu bagian dari kehidupan. Seni itu bagian dari kemanusiaan. Bagaimana seni akan dipinggirkan? Bagaimana seni akan dilarang dari panggung kemanusiaan? Susah. Bukan hanya susah, itu tidak mungkin. Itu mustahil. Itu tadi kaidah yang saya sebutkan di awal. Segala sesuatu itu halal sampai kamu yakin bahwa itu haram. Itu jadi prinsipnya agama itu datang bukan untuk melarang sana, melarang sini, tidak. Agama itu datang untuk menyampaikan berita gembira. Untuk mengatakan banyak bolehnya daripada yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu sedikit kok. Tapi banyak boleh, ini boleh. Ya kan? Selama kau lakukan apa? Selama kau lakukan untuk kebaikan. Selama kau lakukan untuk apa? Untuk mengingat Tuhan. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu harus kita lihat sebagai alat saja. Sebagai kendaraan saja. Bahkan nanti kalau orang sufi malah berpandangan bahwa sesuatu yang kelihatannya secara zahir boleh-boleh, tapi kalau itu kemudian menjauhkan kamu dari Allah, bisa jadi dalam tanda kutip ya itu nggak boleh. Bisa jadi itu dilarang. Ya kan? Makan kamu makan, kalau kamu sekedar makan saja, kamu dari makan itu kamu tidak niatkan untuk ibadah, ini menurut orang sufi ya dalam kacamata sufi, maka makanmu itu tidak bermanfaat. Makanmu itu tidak ada nilai ibadahnya. Kita makan dengan niat untuk supaya kuat badan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu kan untuk memenuhi hak tubuh kita misalnya ya. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi segala sesuatu harus kita lihat sebagai alat saja. Lah alat tinggal untuk digunakan untuk apa? Ya nggak bisa Islam Oh kalau begitu banyak setiap itu lahir alat-alat baru karena perkembangan zaman. Ada HP lah, ada televisi lah, macam-macam. Ada AC dan nanti ke depan bakal muncul alat-alat baru. Robot apa haram ya? Ya lucu, Anda akan ditertawakan oleh anak-anak di dunia. Dunia akan menertawakan Anda kalau Anda mengharamkan robot. Robot dalam rangka untuk melayani manusia, dalam rangka untuk memudahkan pekerjaan manusia, dalam rangka untuk mempercepat roda kemajuan zaman. Ya, dan nggak ada masalah. Dalam rangka untuk membantu pertumbuhan pengetahuan. Dan Islam welcome terhadap hal seperti ini. Itu kan. Ayo kita luaskan pandangan kita. Jangan menjadi katak dalam tempurung. Ayo kita luaskan pandangan kita. Jangan pernah menjadi katak dalam tempurung. Ya. Kalau kamu mendiami satu rumah, warna rumah itu hitam, dan seumur hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kamu hanya melihat dan menjamah warna hitam, maka ketika kamu keluar lalu kamu haramkan warna-warna yang lain, maka kamu adalah katak dalam tempurung. Dunia ini adalah dunia yang penuh warna. Ya kan? Rumah di dunia ini rumah yang berwarna-warna. Ya, setiap rumah punya warna tersendiri. Dan kamu nggak usah haramkan kenapa warna rumah orang itu tidak sama dengan warna rumah saya. Ya, kamu sepanjang hidupmu cuma tahu warna hitam. Ya, padahal di luar sana ada pelangi, ada aneka warna. Ada harmoni di antara warna-warna. Dan itu indah. Tuhan menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan beragam warna ini supaya bisa bersandingan.
supaya kita menikmati perbedaan-perbedaan ini. Dengan adanya warna-warna yang berbeda, maka pelangi itu akan menjadi indah. Ya, pelangi tidak akan pernah disebut pelangi dan kehilangan makna keindahannya kalau dia berjejer, ya, di situ cuma satu warna atau bahkan misalnya dua warna, dia beragam warna. Baru kemudian memunculkan dan mencipratkan keindahan. Ya, perbedaan itu harus kita lihat keindahannya, jangan keburukannya. Jangan dilihat karena bedanya. Justru karena berbeda itu indah. Justru karena berbeda itu saling melengkapi. Ya kan, warna-warna berbeda. Maka di dalam isi otak kita juga ini banyak warna, banyak pemahaman. Ya tentu nggak bisa kita paksakan otaknya setiap orang sama. Anak yang lahir dari satu ibu saja otaknya berbeda-beda, cara berpikirnya berbeda. Dan itu sah-sah saja, tenang-tenang saja, jangan dijadikan kebingungan, jangan dijadikan masalah. Apalagi kita ini lahir dari berbagai ibu, dari berbagai kalangan. Maka otomatis otak kita pun tidak sama. Sesuai dengan pengalaman hidup kita, sesuai dengan di mana kita, lingkungan kita tumbuh di mana. Sesuai dengan di mana kita belajar. Sesuai dengan buku apa yang kita baca, itu semua mempengaruhi. Itu semua akan membentuk cara berpikir kita, membentuk pemahaman kita. Ya. Jadi kita kembali kepada tema kita, musik itu zikir. Musik zikir berarti apa? Zikir artinya mengingat. Berarti apa? Sebelumnya ada, kita cuma mengingat kembali. Itu adalah ada musik. Alam ini dipenuhi dengan musik, kata Maulana Jalaluddin Rumi. Musik mengingatkan kita. Mengingatkan kepada siapa? Lah ini pertanyaannya. Dengan musik Anda mengingat siapa, itu saja. Ya kan? Apa dengan musik Anda ingat setan? Nah, kalau dengan musik ingat setan, maka musik menjadi haram. Kalau dengan musik Anda ingat Tuhan, ingat Nabi, panahnya yang haram. Itu saja kan? Jangan bagi musik, jangan klasifikasikan musik dengan pembagian, dengan klasifikasi haram dan halal. Tapi bagilah musik dengan pembagian, dengan klasifikasi baik dan buruk. Kalau musik kemudian mendatangkan, menyebabkan seseorang ingat kepada Tuhan, it's okay, no problem, nggak masalah. Gitu kan? Jadi musik ini hanya sekedar alat, posisinya netral. Untuk apa? Seperti komputer, untuk apa? Seperti HP, untuk apa? Ya kan? Ya nggak bisa langsung dinilai haram, nggak bisa. Oke. Musik itu zikir. Kita akan sambung pada season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.